semua elit atau hampir semua atau beberapa elit itu sudah menikmati hasil pilkada langsung itu, kemudian mengeluh dan akan mengembalikannya kepada pemilihan melalui perwakilan di DPRD. Ya. Kan menurut saya Karena tidak langsung lagi jadinya. iya, kurang fair gitu. Masa suara ini mau diambil alih kembali oleh elit, dipilih oleh DPRD. Ya, nanti kandidat itu melamarnya nggak lagi ke rakyat, rakyat nggak lagi menjadi primadona. Dia nanti gerilyanya atau meyakinkannya atau ikhtiarnya itu kan ke elit partai dan ke elit yang ada di DPRD baik kabupaten maupun kota maupun provinsi. Hal yang paling hakiki di mana kedaulatan rakyat yang punya hak memilih kemudian direnggut dan diambil. Saya kira nanti akan begitu banyak orang yang punya kesadaran untuk mengkritisi hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kita hari ini berdiskusi kembali bersama saya Budius Ma'rupiang. Dan kita kali ini akan bicara tentang pro kontra soal akan dikembalikannya pilkada ke DPRD. Nah, ini sejumlah partai sudah menyatakan persetujuannya dengan wacana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, tapi juga sejumlah partai menyatakan menolak gagasan itu. Nah, untuk membahas pilkada langsung ini kembali ke DPRD atau tetap pilkada langsung, saya sudah bersama peneliti senior dari Indopol, Bung Nur Iswan. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik, Mas Budi. Ya, ada aja ya. Pilkada udah selesai, ya tak? Tiba-tiba Presiden Prabowo mereview soal biaya pilkada yang mahal, ya kan? Bukan soal apakah demokrasi yang terjadi di pilkada itu berjalan bagus atau tidak, tetapi masalah pembiayaan, ya kan? Nah, kemudian Presiden Prabowo mengajak seluruh partai, ya kan, untuk memikirkan kita kembali ke pilkada lewat DPRD. Alasannya memang masuk akal juga sih, karena terlalu mahal di dalam anggaran negaranya. Kalau pilkada 2024 kemarin itu sekitar hampir 37 triliun lebih. Ya kan? Nah, kalau itu kemudian bisa dihilangkan, mungkin bisa dipakai anggaran itu untuk kebutuhan yang lebih prioritas. Misalnya sekarang pemerintah kan lebih sedang fokus untuk makan gizi gratis ini supaya lebih maksimal. Nah, tetapi usulan ini ternyata sebenarnya sudah lama. Pasang surut, dibongkar pasang. Antara pilkada langsung atau kembali ke DPRD itu sudah dari 2014 nih, Bung Iswan, ya kan? Nah, sekarang Presiden Prabowo kembali mengajak sejumlah komponen masyarakat untuk memikirkan ini, ya kan? Nah, secara objektif, menurut Bung Iswan, sebenarnya skenario apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo dengan wacana ini? Oke. Kan itu ramai kembali itu kan pada saat HUT Golkar kan 60 kemarin. Ya kan? Pidato itu disampaikan pada saat ya setelah ulang tahun Golkar ke-60 kemarin, ya kan? Ya, setelah Ketua Umum Golkar, ya kan, Pak Bahlil bicara, terus disambut oleh Pak Presiden Prabowo. Nah, menjadi semakin ramai karena yang mengatakan itu kan Presiden langsung. Betul. Presiden langsung di mana koalisi pemerintahnya juga kemungkinan besar kalau beliaunya mengungkapkan itu, kemungkinan dukungannya itu semakin solid, kan gitu. Tapi kan gini, yang harus kita lihat, kenapa kemudian muncul ide ini, ya kan? Apakah karena kejenuhan dan kelelahan pertarungan politik yang berbiaya besar, sehingga membuat hampir semua elit itu dalam tanda petik mengeluh soal pembiayaan.
Nah, keywordnya kan yang menjadi concern itu adalah mahalnya biaya. Ya, mahalnya biaya. Pilkada serentak kemarin, menurut data yang dimiliki oleh Indopol, kurang lebih menghabiskan dana anggarannya ya, itu kan sekitar 37 triliun. Pilkada serentak kemarin itu, seluruh Indonesia. Nah, jadi mahalnya itu ada 2 layer. Pertama, berarti mahal di penyelenggara. Ya kan? Budget yang digunakan oleh penyelenggara untuk pelaksanaan pilkada. Yang kedua, mahalnya itu apa yang dialami oleh para kandidat dalam pertarungan pilkada itu sendiri. Ya kan, berseliweranlah bahwa untuk menjadi bupati atau wali kota itu setidaknya harus sekian puluh miliar. Gubernur 100 miliar. Kalau gubernur minimal 100 miliar. Nah, kenapa itu tidak terjadi? Para elit yang ada sekarang itu boleh dikatakan hampir semuanya itu hasil dari atau manfaat dari adanya pemilihan kepala daerah langsung. Misalkan Pak Jokowi, kan itu dipilih langsung ya waktu menjadi wali kota Solo. Dan banyak lagi tokoh-tokoh partai politik yang kemudian dia mampu meniti karirnya secara vertikal atau mendapatkan promosi lah, ya kan, mendapatkan amanah yang lebih tinggi lagi dari hasil pilkada langsung itu. Nah, ketika semua elit atau hampir semua atau beberapa elit itu sudah menikmati hasil pilkada langsung itu, kemudian mengeluh dan akan mengembalikannya kepada pemilihan melalui perwakilan di DPRD. Ya. Kan menurut saya Karena tidak langsung lagi jadinya. iya, kurang fair gitu, kurang fair. Jadi kembali saya tegaskan, pertama mahalnya itu karena penyelenggaraan, di budgeting penyelenggara, yang kedua di para kandidat. Yeah. Nah, kenapa muncul ini? Kan tinggal kita bedah. Kenapa ada angka 37 miliar? Kan tinggal dibedah. 37 triliun. 37 triliun, sorry. 37 triliun. Bisa dibedah. Itu anggaran untuk apa saja? Apakah untuk logistik? Oke, logistik itu termasuk misalkan kertas suara, transportasi untuk pengiriman kertas suara. Tapi mungkin juga ada sosialisasi, ya kan? Ada promosi pilkada, ada edukasi. Nah, itu harus dibedah. Mana yang bisa diefisienkan sehingga tidak harus menjadi 37 triliun tadi. Ya, jadi ada pemborosan nggak di situ? Itu yang pertama. Kalau di level beban di kalangan para kandidat, kan harus ditanyakan kembali. Kenapa kandidat harus mengeluarkan uang sejumlah itu? Ya, bukan rahasia lagi misalkan untuk mendapatkan tiket dari sebuah partai, itu ada biayanya. Baik biaya sebagai biaya pendaftaran, biaya administrasi, atau mahar politik atau lain sebagainya. Apakah itu masih terjadi? Gitu. Berapa misalkan biaya satu partai yang terdiri berapa kursi? Apakah masih ada biaya itu? Sehingga beban biaya para kandidat kok menjadi tinggi. Kemudian apakah ada money politik di lapangannya? Nah, kalau di tingkat penyelenggara itu solusinya kan efisiensi. Mana saja kegiatan yang mungkin tidak memberikan manfaat besar atau kategorinya pemborosan, ya sudah di-cut atau diefisienkan. Kalau di tingkat beban biaya terhadap para kandidat, bisa dengan cara apa? Dengan cara Bawaslu itu komit untuk mendisiplinkan aturan mainnya. Misalkan kalau ada money politik, ya didiskualifikasi, ditangkap, atau didiskualifikasi sehingga punya efek jerak terhadap kandidat yang melakukan itu. Karena aturannya sudah sangat lengkap. Sampai sekarang tidak ada, rasa-rasanya belum kita dapatkan Bawaslu bersikap tegas mendiskualifikasi kandidat yang melakukan money politik misalkan. Ada yang didiskualifikasi, kasusnya di Banjarbaru, pemilihan wali kota. Tapi itu bukan karena money politik, tapi karena pelanggaran administrasi. Ya. Tapi ketika dibedah lagi, Bawaslu di sana bertindak berani seperti itu, ujungnya apa?
dianggap berbau politik karena mendiskualifikasi yang incumbent, ya, Mas Aditya itu, sehingga lawannya itu cuma satu, kan itu head to head. Sepanjang pengetahuan saya itu head to head. Ketika ini didiskualifikasi, hasil pemilihannya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi itu yang akhirnya melaju terus, Mbak Erni kalau tidak salah namanya itu menang, ya kan, menang dengan angka 32%. Tidak sahnya itu kurang lebih 68%. Gitu. Jadi bukan karena politik uangnya, jadi didiskualifikasi karena dianggap pelanggaran administrasi menyalahgunakan wewenang. Nah, sekarang ujung tombaknya ya di Bawaslu ketika mau mendisiplinkan aturan main itu. Kalau aturan main itu diterapkan dengan cara memberikan efek jerah tadi, saya kira itu bisa menurunkan biaya itu. Tapi alasan dari Presiden Prabowo bukan pada persoalan money politiknya, iya kan? Tetapi kepada besarnya anggaran APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengcover pelaksanaan pilkada langsung. Itu tadi, kalau yang di penyelenggaraan budgetnya pemilu saja kurang lebih itu 38 triliun kemarin. Ya, pileg dan pilpres itu. Putaran pertama 37-38 ya. Ya, sekarang pilkada serentaknya 37-an. Berarti itu udah lebih dari 70-an ya kan, triliun. Nah, itu tinggal diefisienkan saja. Ya, diefisienkan di mana yang saya sebutkan tadi terjadi pemborosan. Itu pasti ketemu. Ya, ada audit, ya kan? Ada BPK, ada BPKP. Itu masuk di situ ngelihat bisa nggak itu diefisienkan sehingga biaya penyelenggaraan itu turun dari angka sekarang. Karena kalau misalkan selama ini pilkada langsung itu yang jadi istilahnya yang jadi primadonanya itu kan rakyat. Ya, masa suara ini mau diambil alih kembali oleh elit dipilih oleh DPRD. Ya, nanti kandidat itu melamarnya nggak lagi ke rakyat, rakyat nggak lagi menjadi primadona. Dia nanti gerilyanya atau meyakinkannya atau ikhtiarnya itu kan ke elit partai dan ke elit yang ada di DPRD baik kabupaten maupun kota maupun provinsi. Ya. Jadi hanya memindah, apakah akan menghilangkan biaya itu? Enggak. Gini, Bung Iswan, pertanyaan pertama saya tadi itu kan, apa skenario di balik ini sehingga Presiden Prabowo mengusulkan untuk next pilkada itu dipilih lewat DPRD. Kita kembali sedikit ke belakang, tahun 2014 ketika namanya itu Koalisi Merah Putih waktu Prabowo Hatta itu berhasil memenangkan usulan di DPR, ya kan, menanglah koalisi ini untuk pilkada lewat DPRD. Walaupun kemudian dalam dinamika politiknya Presiden SB pada saat bukan 2014 sih, Presiden SB kemudian mengeluarkan Perpu sehingga itu nggak jadi. Nah, pada saat itu kalau misalnya jadi, ya, Gerindra itu sebagian besar akan memenangkan pilkada ya yang ada di daerah sehingga menjadi kuat. Nah, apakah sekarang ketika Prabowo menjadi presiden, ya toh, ini akan dikembalikan lagi ke DPRD untuk supaya jangan ada lagi daerah-daerah dari Gerindra. Nah, ini sebenarnya kan jadi confuse ini semuanya. Ya. Jadi secara jernih sudah banyak sih diskusi tentang ini. Ada yang bicara seperti yang Mas Yuswan sampaikan tadi, kalau misalnya masalah money politik, ya kan, itu bisa direduksi sebenarnya asal ada ketegasan. Kalau misalnya masalah apakah sistemnya bocor ada di Bawaslu-nya atau di KPU-nya atau justru di partainya, ya kan? Nah, maksud saya sebenarnya di balik ini ada apa? Sehingga kemudian kalangan civil society melihat ini mengamputasi hak rakyat, kan begitu? Ya. Gimana menurut Bung Iswan? Kalau prasangka baiknya kan karena itu tadi, karena anggarannya terlalu besar. Anggaran besar ini kalau bisa dihemat, bisa untuk dan bisa digunakan untuk anggaran lain
yang lebih bermanfaat. Misalkan untuk makanan bergizi tadi. Itu kalau prasangka baik. Kalau prasangka tidak baik, ya kan, which is biasa dalam politik, banyak orang yang menduga bahwa elit ingin mengontrol kembali. Ya, elit yang sekarang sedang berkuasa ingin mengontrol kembali pemilihan-pemilihan itu. Mengontrol rakyat yang jumlahnya jutaan kan nggak semudah itu kan. Tapi kalau mengontrol elit, karena yang milih adalah DPRD, DPRD itu juga harus tunduk dan patuh pada disiplin berpartai, maka tinggal dikontrol partainya, dan partai mengontrol anggota DPRD-nya. Kan itu yang banyak orang curiga gitu. Jadi ingin memudahkan kontrol kekuasaan. Gitu. Tapi kan itu harus dibuktikan apakah seperti itu. Makanya lebih baik itu pemilihannya tetap langsung, tapi biaya penyelenggaraannya dan pelaksanaannya itu dievaluasi. Dievaluasi itu yang paling ideal. Karena lama-lama juga rakyat akan semakin dewasa, dia tetap ujungnya itu menginginkan pemimpin yang berpihak kepada mereka. Tapi kalau misalkan kewenangan dan kedaulatan rakyat ini diambil, mereka tidak punya lagi hak untuk bisa menentukan pemimpin di kabupaten, kota, dan provinsi. Karena kewenangan itu sudah diambil oleh DPRD. Mereka hanya punya kewenangan memilih presiden dan anggota DPRD saja. Gitu. Ya kan? Kalau Bung Iswan sendiri melihat lebih efisienkah benar kalau misalnya itu dikembalikan ke pilkada atau ke pilkada tidak langsung lewat DPRD ini? Nggak jaminan. Nggak jaminan? Nggak jaminan. Gitu. Malah itu mungkin bisa melambungkan nilainya kan. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada negosiasi berbau uang ketika pemilihan di tingkat DPRD? Benar. Siapa yang bisa menjamin? Artinya akan terjadi money politik justru ada di gedung dewan ya kan? Iya kan nanti ya ada kemungkinan kan lobby kan. Lobby itu kan memberikan kompromi dan konsesi kan. Nah, tidak ada jaminan bahwa ketika dipindah ke DPRD kemudian kandidat atau partai politik maupun anggota DPRD tidak harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal kan. Kan nggak ada jaminan gitu loh. Kalau misalnya itu nggak ada jaminan bahwa dengan dipilihnya gubernur, bupati, wali kota oleh DPRD nantinya, berarti apakah kita tetap pilihannya kan berarti menjalankan sistem yang sekarang berlangsung. Iya. Berarti harus ada revisi atau evaluasi yang sangat serius seperti. Iya. Khususnya seperti yang tadi Bung Iswan sampaikan, kelemahan ada di Bawaslu. Iya. Gitu. Karena tidak tegas di dalam melakukan fungsinya. Iya. Kan money politik itu kan terjadi karena lemahnya pengawasan. Iya. Baik di tingkat kota, desa, sampai ke kecamatan. Kan begitu. Kan perangkat Bawaslu itu juga sampai tidak hanya di tingkat nasional kan. Itu sampai ke kecamatan kalau tidak salah kan. Iya, Panwas. Panwas kan. Nah, itu saja dimaksimalkan. Pilih anggota-anggota Panwas yang memang berani gitu loh. Ketika menemukan indikasi kecurangan dalam bentuk money politik, ya itu ditindak. Sehingga apa yang melakukan itu kan karena ada konsekuensi kan. Ya mereka nggak mau. Contoh dalam dimensi yang lain ketaatan kita dalam penegakan aturan. Kan itu normanya penegakan aturan main kan. Ganjil genap misalnya. Sepanjang ada tindakan, kan lama-lama orang di Jakarta tuh taat juga. Sudah masuk ke mindset bahwa ini tanggal berapa, kalau ada janjian yang melintas di jalan tertentu dalam jam tertentu, kan akhirnya menghindar. Boleh bandel, tapi konsekuensinya ditilang kan begitu. Kalaupun misalkan dia mau berusaha untuk meminta tolong ke yang menilang, nilainya kan nggak lagi murah. Akhirnya orang jera tuh. Akhirnya orang taat gitu loh. Nah, begitu juga di dalam konteks pemilihan langsung pilkada itu. Tegakkan aturan sehingga ada efek jera.
Sehingga ketika ada efek jera, orang nggak mau melakukannya. Gitu. Kan ini sampai sekarang belum ada yang ditindak karena hal seperti itu. Kemudian lama-lama orang menganggap memang yang benar itu maju, siapkan uang untuk menjadi bupati itu misalkan puluhan miliar, kemudian bagi-bagi. Itu akhirnya menjadi kebiasaan, dan ketika kebiasaan ini dibiarkan, kan dianggap menjadi kebenaran umum itu. Ya. Nah itu yang harus Sebagai pembanding yang relevan bagi kita di Indonesia ini adalah bagaimana Amerika Serikat juga melakukan pemilihan presiden langsung dan juga wakil-wakilnya juga secara langsung ya. Termasuk juga gubernur negara bagian kan juga dipilih secara langsung. Tapi tidak ada keluhan bahwa itu berbiaya tinggi. Padahal Amerika Serikat kan juga penduduknya juga sangat besar. Iya. Nah, berarti apa kelebihan sistem demokrasi di Amerika atau sistem pemilihan langsung di Amerika dengan kita sehingga mereka di sana sangat efisien, ya kan, jauh dari yang namanya money politik, ya kan, dibandingkan yang ada di Indonesia saat ini. Sisinya apakah karena memang kurang tegasnya Bawaslu, atau memang ada unsur lain yang menyebabkan ini menjadi money politiknya atau biaya politiknya ini sangat tinggi sekali? Pertama lagi-lagi, Mas, di sana ditegakkan aturannya. Misalkan batasan dana kampanye, itu mulai dari situ. Batasan dana kampanye jelas. Kemudian setiap orang atau korporasi yang menyumbang juga jelas. Ya. Kemudian masyarakatnya juga sudah matang dalam berpolitik sehingga tidak lagi berharap kepada pemberian. Gitu. Jadi mereka udah enggak, justru kalau mereka, ya contoh nggak usah jauh-jauh lah, di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Saya kira orang hati-hati untuk membagi uang di Jakarta kan. Hah? Misalkan pilkada kemarin, apa kita dengar mungkin ada di wilayah tertentu, di daerah tertentu, ya kan, di kawasan tertentu mungkin ada, tapi orang hati-hati sekali. Karena bisa jadi ada rekaman, ada rekodnya, ada, jadi money politik di Jakarta itu kan minimal, nggak bisa karena rakyatnya juga masyarakatnya udah kritis sekali. Begitu ada bagi-bagi uang gitu, ya mereka bisa viralkan itu kan. Sebenarnya kan bagaimana cara ada mekanisme hukum sehingga yang namanya serangan fajar itu bisa dihentikan gitu. Begitu juga bantuan-bantuan kampanye kepada kandidat-kandidat itu harus lebih transparan seperti itu. Sebab kalau pilkada itu dilakukan di DPRD, ya, berarti nilai anggota DPRD-nya itu nanti menjadi sangat tinggi. Iya. Karena mereka yang akan menentukan pejabat daerah. Iya. Ya kan? Iya. Nah, ketika nilai anggota DPRD itu sangat tinggi, berarti hegemoni partai semakin kuat. Ya kan? Karena kan yang menentukan mereka itu menjadi calon sampai terpilih kan partainya. Nah, betul. Artinya apa? Demokrasi yang basisnya ini adalah kedaulatan rakyat, ya kan? Itu bisa diambil hanya karena sistem pemilihannya menjadi tidak langsung seperti sekarang. Betul. Ada konsekuensi politik apa yang terjadi menurut Bung Iswan kalau ini dipaksakan? Nanti dalam politik kita ikatan politiknya nggak ada lagi ke rakyat, dan itu yang berbahaya. Ya. Bahayanya seperti apa? Bahayanya ada jarak yang jauh nanti antara rakyat sebagai pemilih dengan pemimpinnya. Karena lama-lama pemimpinnya itu nggak membutuhkan rakyat. Dia cuma perlu merawat anggota DPRD aja. Kalau sekarang semua orang itu mendekati rakyat dan dipaksa oleh keadaan untuk turun menyapa rakyatnya. Karena mereka memerlukan suara rakyat untuk memilih dia. Kalau kedaulatan ini dipindah ke DPRD, ya dia nggak perlu lagi turun-turun ke bawah, nggak perlu lagi merayu rakyatnya. Lah, cukup saya merayu 45 anggota DPRD di satu kabupaten atau kota tertentu kan. That's it. That's all. Enough is enough, katanya kan.
Rakyatnya ya enggak. Ujungnya nanti boleh jadi yang nggak akan diurusin nanti. Sama anggaplah misalnya kita kan di Jakarta ya. Eh, Anggaplah misalnya Pramdul ini dipilih oleh Presiden Prabowo misalnya gitu ya. Bukan karena pilkada langsung nih, ya kan? Anggaplah ditunjuk oleh atau DPRD memutuskan Pramdul sebagai gubernur. Nah, rakyat ente kan yang milih DPRD ngapain maksa-maksa kita kan Ya, gitu ya. Seperti itu mungkin nanti di lapangan ya. Iya. Jadi nanti Sorry, sebelum dijawab, Oke. pada era Orde Baru, kenapa pemikirannya nggak ada ya? Kan pada saat Orde Baru kan sebenarnya kan kepala daerah juga dari level gubernur, bupati, wali kota. Itu kan Karena tidak dilibatkan. ideologi waktu Orde Baru kan stabilitas politik, sehingga kontrolnya harus penuh. Kan ingat waktu di zaman Orde Baru, DPRD juga nggak milih dia hanya memilih 3 nama yang diusulkan kepada pemerintah pusat dan kemudian pemerintah pusatlah yang menunjuk. Karena karena zaman itu pemerintah ingin mengontrol kekuasaannya sampai ke tingkat bawah dengan memilih SK-nya dari pemerintah pusat lah, kira-kira gitu. Belum nggak milih langsung. Artinya memang tidak ada protes dari rakyat karena memang waktu itu sistemnya memang lebih ke otoritarian, ya kan? Jadi yang paling sangat diwaspadai adalah nanti ikatan rakyat, ikatan politik rakyat dengan pemimpinnya sudah pasti tidak akan terjadi ketika kedaulatan dan suara rakyat itu mereka anggap tidak berguna lagi untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin itu. Jadi nggak akan lagi misalkan Kang Deddy Mulyadi gitu keliling di Jawa Barat, menyapa-nyapa. Dia untuk apa? Saya kan perlunya suara sejumlah mungkin sekitar 120 anggota di DPRD di Provinsi Jawa Barat saja. Atau misalkan Pak Ahmad Lutfi. Kalau dengan konsep pilkada langsung dipaksa oleh keadaan, ke semua dia harus turun. Iya. Ya kan, dia harus turun di beberapa tempat. Tim suksesnya juga harus membujuk, melakukan edukasi politik terhadap rakyat. Nah, makanya itu the beauty of demokrasinya tuh begitu. Ada ikatannya. Nah, ini jangan sampai dihilangkan bahwa kemudian pilkada langsung itu mengandung masalah. Nah, itu dievaluasi. Kembali, dievaluasi. Ya, seingat saya Ketua Umum Golkar itu juga sebenarnya pidatonya itu baru mengkaji, mempertimbangkan, ya kan? Tapi ketika Presiden udah langsung menyimpulkan mungkin beliau punya argumentasi. Nah, makanya saya menyarankan kepada terutama partai-partai politik yang ada di DPR yang kemudian menjadi pembentuk undang-undang itu harus sangat berhati-hati ketika mau merubah sistem pemilihan ini. Ya. Itu nggak boleh hanya karena kelelahan, hanya karena pusing biayanya tinggi gitu, tapi kemudian menghilangkan hak asasi rakyat dalam memilih pemimpinnya. Nah, itu yang nggak boleh terjadi gitu loh. Dievaluasi saja penyelenggaraannya, ya kan, beban biaya di kalangan kandidat gitu. Misalkan partai-partai sepakat, oke, mulai pilkada mendatang nggak ada lagi mahar deh, gitu kan? Kan isunya setiap kursi ada harganya, kan isunya. Betul. Tapi membuktikannya kan sulit tuh. Tapi kita tanya aja. Untuk profesi-profesi tertentu memang ada maharnya, ada memang karena kompetensi, ya kan gitu loh. Ya. Tapi memang itu kayak kentut, Bung Iswan. Ya, saya mendapatkan bukti valid bahwa ada kandidat yang memang sama sekali dia tidak harus mengeluarkan dana untuk mendapatkan tiket dari partai tersebut. Ada juga, gitu. Tapi ada juga kandidat yang mengakui memang ya kursi paling mahal itu di partai anu, ya kan? Bahkan
angkanya juga 100M dan Jadi seterusnya. jadi ada fakta bahwa memang partai tertentu tidak memberikan atau tidak memungut mahar, ada, ya kan? Dalam satu partai tertentu, ya kan? Tidak. Tapi ada juga di partai tertentu itu mengenakan dengan berbagai judul kan. Ada mahar politik, ada administrasi, ada untuk saksi. Ya, biayanya itu kan bisa dengan judul saksi. Saksi kan biasanya dari partai kan. Nah, partai itulah dibiayain. Kalau misalkan ada 2.000 TPS, kalau honor saksinya itu 200.000, udah berapa? Kan gitu. Tinggal dikali aja. Nah, itu bebannya beban di partai atau beban di kandidat. Yang kedua, memang kita harus menaikkan subsidi pemerintah terhadap partai politik. Oh, itu bagian dari Ya, solusi itu ya. saya kan solusi. Subsidi yang sekarang itu kan terlalu murah. Jadi daripada pemborosan terjadi di penyelenggara atau dan di pelaksanaan, lebih baik itu dihemat kemudian dipindah dengan menaikkan perolehan per suara per rupiah itu berapa. Sehingga partai itu tidak harus dalam tanda petik memungut dari calegnya atau memungut dari subsidi pemerintah kepada partai politik itu. lupa saya. Suara. Lupa saya. Itu harus dinaikkan ya. Itu yang harus Supaya dinaikkan. nilai yang diperoleh oleh partai juga meningkat. Iya, karena kan memang partai ini kan kualitasnya harus terus kita perkuat. Nah, partai itu kan bukan korporasi. Dari mana dia membiayai? Ya, operasionalnya. Ya. Nah, ketika dia perlu biaya, daripada dia melakukan hal-hal yang mungkin juga membahayakan kader partai tersebut, ya lebih baik pemerintah mensubsidi. Tapi di saat yang sama, ya KPU, Bawaslu, pemerintah, aparat penegak hukum juga disiplin dan komitmen untuk menegakkan aturan mainnya. Jadi kita berikan, negara memberikan, dan itu sudah memang kewajiban negara untuk memberikan dan mensupport dalam bentuk subsidi kepada partai-partai. Itu supaya, karena ujungnya kan yang yang menjadi kawah candra di muka melahirkan para pemimpin itu kan salah satunya itu kan dari partai. Nah, partainya, kualitasnya, strukturnya, kader-kadernya itu harus kita perkuat dengan meningkatkan biaya subsidi terhadap partai tersebut, gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya ya, itu terjadi misalnya, artinya apa? Ruang untuk terjadinya kong kali kong bukan pada saat antara si kandidat dengan rakyat lagi, tapi antara DPRD dengan pejabatnya. Iya. Khususnya pada saat minimal setahun sekali itu adalah semacam laporan pertanggungjawaban lah dan seterusnya ya. Bagaimana supaya laporan tahun ini bisa diterima, ya kan? Bukan kepada kualitas dari laporan, objektivitas dari laporan pertanggungjawaban anggaran pembangunan daerahnya, tetapi satu kursi sekian kalau supaya diterima. Pasti akan seperti itu tuh nanti yang akan terjadi, Bung Iswan. Ya itu. Artinya apa? Celah untuk terjadinya money politik tetap akan sama. Iya, kan sekarang kontrol di kepala daerah itu kan ada di rakyat kontrolnya dalam bentuk sejak dia dipilih, tapi pengawasannya kan juga ada di DPRD. Jadi legitimasi pemimpin daerah kuat karena ia dipilih langsung, tapi DPRD-nya juga kuat. Makanya ada check and balance antara legislatif dengan eksekutifnya gitu. Jadi jangan semua diborong kedaulatannya ada di DPRD. Ya, sementara DPRD-nya sendiri juga belum ada bukti bahwa mereka memang menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Mereka kan selama ini hanya lebih banyak sebagai wakil partai aja daripada wakil rakyat. Kan begitu realitasnya kita lihat. Ya, tapi kan banyak juga wakil-wakil DPRD yang wakil rakyat ya, juga yang punya kualitas yang sudah mulai bagus. Nah, kembali ke soal kalau misalkan aturannya ditegakkan, lama-lama
kematangan rakyat dalam memilih pemimpinnya itu tidak terikat lagi dengan uang nanti. Kemudian kandidatnya sendiri, dia akan berpikir ulang. Uang yang dia habiskan nanti dalam satu pilkada, itu mengembalikannya bagaimana kan? Ya kan? Iya. Nah, banyak sekali udah sebenarnya para kandidat yang terpilih dan yang belum sempat terpilih atau yang sudah terpilih kemudian juga mendapatkan konsekuensi atau kasus hukum juga kan udah banyak. Iya. Gitu. Jadi kita tuh sayang terhadap para pemimpin di level daerah. Harus mengeluarkan uang banyak dan itu nggak tahu kembalinya gimana caranya. Iya. Iya kan? Karena kalau misalkan orang yang bergerak di private sector cari uang miliar itu kan penuh dengan kerja keras. Nah, akhirnya kalau secara matematikanya nggak nemu, Bung Iswan. iya, jadi payback periode itu berapa lama? Iya, Nah, akhirnya yang kita sedihkan dan kita prihatinkan begitu banyak kepala daerah yang harus menjadi pasien aparat penegak hukum. Kan itu udah contohnya banyak sekali gitu. Jadi jangan sampai begini, yang itu kan karena apa saja yang terjadi di sana. Kalau yang di sini kan belum tentu terjadi. Iya. Gitu kan, dan nggak akan terjadi. Nah itu kan akhirnya ngubek-ngubek kan di APBN. Nah itu yang kita khawatirkan. Ketika ada misalkan oknum kepala daerah berpikir mengembalikan seluruh biaya pemenangan dia dengan mengandalkan APBN, pasti kualitas pembangunannya di daerah tersebut boleh jadi rendah. Karena ada pungutan-pungutan nanti yang tidak wajar. Ya kan, infrastruktur di satu daerah, akhirnya satu oknum kepala daerah ngedil. Kan itu contohnya udah bukan lagi beberapa gelintir orang, tapi puluhan. Bahkan di satu provinsi itu udah sekian belas yang kena. Masa kita sebagai bangsa harus terus menyetorkan kader-kader bangsa terbaik kita yang menjadi kepala daerah dengan menjadi pesakitan di penjara. Kan nggak boleh. Berarti memang ini yang harus dikaji ya, Iya, Mas Wan. iya. Bukan merubah sistemnya, tapi memang dikaji, dievaluasi, ya kan? Di mana bolong-bolongnya dari sistem pilkada langsung ini. Karena kalau misalnya kita melihat, kita imajinasikan pilkada tidak langsung itu terjadi, juga sebenarnya sama juga penyakitnya. Artinya di mana yang transaksional akan semakin tinggi malah nanti. Iya. Kan sama-sama transaksional ini sebenarnya praktiknya sekarang. Antara pilkada langsung ya kan dengan pilkada tidak langsung. Tapi bagaimana yang lebih minim transaksionalnya di antara dua pilihan ini, antara pilkada langsung seperti sekarang atau pilkada tidak langsung, itu yang memang perlu pengkajian secara komprehensif oleh banyak pihak. Makanya kesadarannya itu harus kesadaran semua. Kesadaran semua itu pemerintahnya punya kesadaran yang sama. Aparat penegak hukumnya punya kesadaran yang sama. Ya, elit politiknya, partai politik maupun anggota DPR sebagai pembentuk undang-undang dan yang memilih anggota KPU dan Bawaslu juga punya kesadaran yang sama. Kenapa misalkan Bawaslu tidak berani? Misalkan kalau dia tidak berani, apakah memang karena dia karakternya tidak berani atau karena memang ada intervensi dari yang memilih dia? Jadi kalau misalkan semua elit politiknya sepakat bahwa udah biarkan Bawaslu itu bekerja sebaik mungkin, jangan pernah ada yang mengintervensi. Kalau ada misalkan peristiwa money politik atau ada pelanggaran, maka itu didiskualifikasi. Gak usah kita ganggu-gangguin Bawaslu itu. Biarkan dia bekerja independen. Nah, begitu ada jaminan seperti itu Bawaslunya, dia pasti akan bertindak dengan baik dan penuh keberanian. Tapi ketika dia mau melakukan sesuatu, menegakkan aturan, dia kayak jadi orang aneh di dalam kelompoknya gitu kan. Kok saya bertindak benar, tapi kok disalah-salahin banyak orang gitu loh. Di pressure orang.
Kan dia jadi nggak bisa bebas berpikir dan bekerja kan, kira-kira gitu. Jadi kan ini kita udah bedah tadi ya, apa plus minusnya kalau antara dua sistemnya dijalankan, ya kan? Nah, tetapi Bung Iswan, ini kan namanya kan kerja politik ya. Karena ini adalah wacana yang dilemparkan oleh Presiden Prabowo, partai-partai yang ada di koalisi Merah Putih ini itu juga sepertinya menyatakan dukungan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Bahkan Menteri Dalam Negeri tidak udah menyatakan dukungannya, sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden. Nah, hanya dua partai barangkali, ya kan, yang kita lihat ya sikapnya. PDIP Perjuangan udah pasti menolak wacana ini. Nah, berkemungkinan ya, Demokrat juga akan menolak karena pernah mengeluarkan Perpu menolak pilkada DPRD ini, kan gitu, kembali ke pilkada langsung. Nah, kalau ini terjadi kan 7 lawan 2 kan, 5 lawan 2 di fraksi di DPR RI. Artinya ini bisa terjadi. Nah, kalau itu terjadi, Bung Iswan, ini kan berarti memang kita sudah keluar dari semangat reformasi, karena kan semangat reformasi kan pemilihannya langsung, ya kan? Hak rakyat untuk memilih pemimpinnya baik dari level nasional sampai level daerah itu langsung, ya kan? Bahwa sekarang ini serentak mungkin terkesannya seolah-olah ini biayanya besar sekali. Nah, ini barangkali yang benar-benar harus diperhitungkan oleh pemerintah. Gimana Bung Iswan? Kalau pemerintah memang serius ya mau memindah itu, menurut saya itu sama aja artinya ia membuka kotak Pandora masalah. Gitu. Kenapa? Karena itu tadi hal yang paling hakiki di mana kedaulatan rakyat yang punya hak memilih kemudian direnggut dan diambil. Saya kira nanti akan begitu banyak orang yang punya kesadaran untuk mengkritisi hal tersebut. Jadi sudah condong. Kalau misalkan hitung kekuatannya di atas kertas adalah kursi parlemen atau koalisi pemerintah, ya memang nggak ada apa-apanya karena yang ada di luar sekarang ada PDIP. Tapi itu nanti tidak hanya nanti akan menimbulkan, yang saya khawatirkan akan menimbulkan gelombang protes yang masif dari masyarakat maksudnya. Dari masyarakat. Yang kedua itu akan berujung juga kepada judicial review. Meskipun sudah dibentuk undang-undangnya dipindah, itu pasti akan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan salah satu dalilnya itu nanti apakah sesuai dengan norma hukum Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu. Jadi daripada membuka kotak Pandora menimbulkan ketidakstabilan politik kembali, ya lebih baik sebenarnya fokus pemerintah sekarang dan koalisinya itu bekerja, ya bekerja. Bahwa ini harus dikaji dan Oh iya, itu wajib. Wajib. Kan kalau saya lihat ini kan baru pidato saja, belum kemudian suara resmi DPP Partai Gerindra setelah melakukan evaluasi dan kajian maka bersikap seperti ini. Sebagai pemimpin politik, ketua umum dan sekjennya itu declare resmi. Nanti akan kita lihat partai-partai yang lain seperti apa. Berarti kalau itu terjadi, ya, maka nanti undang-undang pemilu yang konon katanya mau ada seperti Omnibus Law juga, kan? Nah itu nanti akan dilihat pertarungannya. Terus nanti gelombang dari masyarakat ini, koalisi masyarakat sipil, kampus segala macam seperti apa. Jadi tidak jaminan mayoritas partai bisa menang dan mendesakkan aturan mainnya. Terbukti yang kemarin putusan MK terakhir kan, ya kan? Kan hanya menyisakan PDIP aja itu, yang lain kan udah. Tapi begitu didesak seperti itu Mahkamah Konstitusi, toh mereka juga nggak bisa. Sepertinya sangat berisiko buat Presiden Prabowo kalau itu dipaksakan. Ya itu. Secara politik kalau ini kan sama aja
mengamputasi hak rakyat untuk memilih kepala daerahnya kan gitu. Kan lebih baik ada skala prioritas dari pemerintah saat ini beserta koalisinya. Jadi skala prioritas dalam penyelesaian masalah yang paling mendesak. Hari ini misalkan US dollar itu udah 16.300, ya kan? Terus lapangan pekerjaan, ya banyak pabrik yang udah mulai sekarat gitu kan. Kasus Ritek itu kan hanya salah satu saja dari banyak kasus di mana dunia usaha itu sekarang sedang kepayahan. Mendingan kemudian defisit raca APBN kita di 2025 mendatang. Nah itu sebenarnya skala prioritas yang harus diselesaikan atau diantisipasi oleh pemerintahan sekarang dan koalisi pendukungnya, ketimbang membuka kotak Pandora ini. Yang membuat mengancam stabilitas politik, ya kan? Iya. Dan pasti juga kalau ini dikaji lebih dalam oleh Gerindra atau partainya Pak Prabowo, apapun kan ini belum 3 bulan. Iya. Dan ini baru periode pertama. Yang ingin Kalau kita ini kemudian dipaksakan, Iya. kan sudah istilahnya sudah ada kekecewaan dari mayoritas masyarakat kepada keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo. Dan ini berisiko manakala ada periode kedua. yang Kira nggak Bung Iswan benar, kira-kira benar. risikonya? Jadi setiap putusan itu kan harus dikaji dulu dengan serius. Keinginan saya setiap partai itu membentuk tim dan mengkaji dengan serius, ya kan, dan kemudian mengumumkan kajiannya kepada publik supaya publik tuh puas. Yang saya dengar sudah juga serius membahas itu kan memang Golkar. Ya, Golkar itu sedang memang sangat serius mengkaji sistem pemilu keseluruhan ya. Nanti kita tagih apakah kajiannya sudah selesai apa belum gitu kan. Nah, Mas Budi bisa undang tuh, ya kan, tokoh Golkar yang memang punya kapasitas dan memang sedang dipercaya untuk mengkaji itu. Entah itu Bang Doli atau Pak Yahya Zaini atau sekjennya sendiri. Saya kira lebih baik karena nanti yang memutuskan mereka sebagai pembentuk undang-undang. Gitu. Jangan tiba-tiba kemudian diputuskan akhirnya menimbulkan chaos politik karena masyarakat dan rakyatnya nggak setuju karena hak asasinya itu direnggut oleh dan dipindah ke DPRD itu kan. Gitu. Berarti Bung Iswan tetap melihat sistem pilkada langsung tetap lebih baik, kan? Tapi tidak sempurna dan banyak bolong-bolong yang harus diperbaiki. Sampai pemerintah fokus ke situ bersama DPR untuk mengkaji ulang pelaksanaan implementasi dari pilkada. Kalau memang ada perbaikan dan ada kelemahan-kelemahan ya segera itu yang diperbaiki, khususnya bagaimana mereduksi tingginya biaya politik. Di situ poinnya ya. Turunkan aja misalkan dari sisi penyelenggaraan, kalau memang dianggap boros turunkan aja tim. Kita punya orang-orang terbaik di Badan Pemeriksa Keuangan, auditor-auditor itu tuh jagoan semua. Ya kan, lihat aja, ya kan, temuan yang harus diperbaiki lah. Nanti kan ada temuan itu. Kalau misalkan ada pemborosan, ya dikurangin sehingga angkanya, syukur-syukur angkanya dari misalkan pilkada serentak itu dari 37 turun menjadi 25 atau mungkin 20. Kan practically setelah pilkada serentak ini kan nggak ada pilkada serentak lagi. Lama dari 5 tahun. Berarti biaya di KPU dan Bawaslu itu kan hanya fix. Biaya fix aja misalkan gaji, maintenance kendaraan mereka semua segala macam kan biaya operasional. Nah itu aja. Atau setelah ini KPU Bawaslu ad hoc aja karena kan mereka nggak bekerja lagi. Makan gaji buta istilahnya itu. Kan begitu. Nah artinya kan ada komponen-komponen ya yang memang secara nyata itu harus dikurangi. Ya toh? Karena kan sudah selesai. Pilkada serentak kan sudah nggak ada lagi kecuali 2029 nanti. Di Kanada itu KPU tuh cuma ketuanya satu, nggak ada lagi presidium gitu kan. Karena dia bersifat sebagai administrator pelaksana aja kan. Jadi ketika pemilu sudah selesai,
di Kanada maksudnya, terus Ya, mereka juga ya itu langsung biayanya kan drop itu. gitu. Drop gitu. Jadi jadi enggak, jadi organisasinya sangat ramping. Oke, tapi bukan permanen apa ad hoc kalau di Kanada? Nah itu yang saya lupa. Ya saya Hmm. lupa nanti saya pelajari lagi. Tapi yang pasti kesibukannya itu hanya pada saat momen pemilu saja gitu loh. Oke. Bahkan sebagian besar itu volunteer. Petugas-petugas TPS itu volunteer. Enggak, kalau di kita kan KPPS ada honornya ya. Tapi kalau kita kan mungkin harus pakai honor lah, karena orang meninggalkan pekerjaannya kan. Kalau di sana ya banyaknya itu yang volunteer gitu. Kalau melihat bahwa yang dijadikan sebagai alasannya adalah pemilu itu atau politik untuk mencari kursi itu biaya politiknya tinggi, itu kan sesuatu yang nggak bisa dihindarkan juga, Ya, kan gitu. Nah, kalau misalnya biaya politiknya nggak direduksi sedemikian rupa, ya seperti apa? Kami Indonesia ini kan luas. Misalnya kayak kita jadi pilkada, misalnya Tangerang misalnya, ya kan? Anggap Kota Madya Tangerang. Kota Madya Tangerang itu aja ada beberapa kecamatan, ada beberapa kelurahan. Kalau misalnya tidak siap biaya, ya kan, untuk supaya ini efektif, ya kan nggak mungkin juga. iya, dan itu nanti kan akan tiba waktu kematangan ketika para kandidat juga menata manajemen organisasi pemenangan mereka. Nanti akan seperti di negara maju gitu. Jadi memang mereka direkrut sebagai tenaga profesional, kira-kira begitulah. Ya kan? Misalkan yang bekerja, ada yang bekerja 6 bulan, ada yang bekerja 3 bulan. Dan itu sistemnya kan sel, dari mulai misalkan di tingkat kabupatennya, kemudian ada koordinator kecamatan, itu nanti sama dengan seperti di Amerika. Jadi ada tim sukses yang memang bekerja secara profesional. Jadi lama-lama nanti animo tim sukses, relawan segala macam itu nanti bisa ditata Iya. sehingga jauh lebih efisien nanti biayanya gitu. Iya. Dan saya yakin lah Bung Iswan, kita ini kan banyak orang-orang pinter ya. Masa sih kita nggak bisa melakukan semacam kajian yang secara komprehensif ya, secara objektif. Pilkada langsung itu sebenarnya bagus, tapi nggak bagusnya kalau ABCD. Tinggal gitu kan yang ditelusuri ya kan, didalemin. Nah, kalau kemudian sudah menemukan, baru disodorkan menjadi sebuah kebijakan, kan begitu. Daripada ya kan langsung merubah cara melakukan pilkadanya dari langsung menjadi tidak langsung. Bung Iswan, closing statement atas diskusi kita ini kira-kira lebih baik seperti apa ke depan dari wacana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini? Ya sebaiknya Pak Prabowo mengkaji dan memerintahkan ya, atau meminta DPP Gerindra untuk mengkaji serius. Karena setiap Bukan mengkaji ke Menteri Dalam Negeri sebenarnya. ya Depdagri juga harus sebagai eksekutif ya. Jadi tim Depdagri juga bekerja supaya semakin banyak orang yang mikirin kan nanti bisa di crossing aja, diadakan seperti debat publik lah tentang dan undang juga dari kalangan masyarakat sipil, dari kampus, supaya ketika membuat satu norma hukum baru ya itu matang gitu. Jadi jangan hanya karena kelelahan dan kelesuan elit yang banyak mengeluh kemudian ke Pak Prabowo ini mahal habis sekian, terus kemudian hanya karena kan tidak boleh mengambil putusan dalam keadaan yang sangat emosional kan. Iya. Gitu. Jadinya ya dikaji saja dulu. Masih punya banyak waktu untuk mengkaji ini. Toh pilkada serentaknya masih lama, pilkadanya masih lama. Pemilunya juga masih lama. Jadi kita punya cukup waktu untuk mengevaluasi seluruh proses politik kita. Gitu. Baik. Terima kasih Bung Nur Iswan. Sama-sama Mas Udi. Dan kita berharap memang apa yang menjadi diskursus ini yang sepekan ini ramai dibicarakan. Ya mungkin juga ini sengaja dilontarkan oleh Presiden Prabowo ini biar dikaji bersama-sama oleh masyarakat juga seperti yang kita lakukan juga ya kan.
baru kemudian pemerintah akan melihat respon masyarakat dan kemudian mengambil sikap. Kan Iya. gitu. Ya, Terima kasih, Bung Isbat. sama-sama Mas Budi. Senang diundang Mas Budi. Demikian penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Kita menunggu yang pasti sejauh ini ya kan wacana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo memang lebih banyak tidak disetujui oleh warga masyarakat karena pilkada langsung itu bagian dari seru-seruan yang memang dinikmati oleh warga masyarakat walaupun hanya berlangsung 5 tahun sekali karena kedekatan pemimpin yang paling dekat dari masyarakat itu ya misalnya dari ke wali kotanya, ke bupatinya, dan ke gubernurnya. Kalau dari warga ke presiden itu terlalu jauh. Nah, ketika ini pun akan diambil juga, tentu masyarakat semakin besar namanya kurang sependapat. Demikian dulu dan kita bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.